Ketemu lagi di channel saya, di channel All of Me. Kali ini sedikit berbeda ya. Jadi kalau biasanya kita membuat tutorial tentang drone, review tentang beberapa barang elektronik yang semuanya biasanya berhubungan sama teknologi. Kali ini All of Me akan mencoba mereview produksi Yamaha yang paling baru, yaitu Aerox 155. Terus dalam hal ini ini adalah seri yang versi standar ya. Kenapa kok saya belinya yang versi standar, kenapa enggak yang versi R atau versi S? Sebenarnya bukan masalah harganya sih. Kalau masalah harganya sih ya mungkin dengan sedikit nabung lagi atau ditambahin dengan leasing mungkin bisa keturutan. Cuman kenapa kok akhirnya saya beli yang versi standar ini, karena hanya versi standar ini yang ada warna kuningnya. Jadi saya nggak mendapati versi lain dari seri R maupun dari versi S yang paling tinggi warnanya nggak ada yang kuning. Jadi yang ada warna kuning cuman yang versi standar. Ini juga saya belinya inden. Jadi pertama kali datang ke dealer nggak bisa langsung dapat karena yang warna kuning ini katanya memang sedikit langka. Jadi saya harus inden selama kurang lebih 3 minggu lebih 2 hari untuk mendapatkan Yamaha ini agar ada di tangan saya. Dan ini barusan datang tadi sore, hari pertama puasa Ramadan tahun ini. Jadi belum saya pakai, ya cuman jalan kurang lebih 50 meter tadi buat masukin dari depan ke dalam rumah. Saya beli ini OTR di Salatiga ya, mungkin harganya lebih mahal. Saya dapat seharga 23.550.000, cuman ada diskon dari dealernya yang seharga 300.000. Jadi saya bayarnya 23.250.000 dengan inden selama 3 minggu. Nggak tahu, mungkin kalau yang kredit bisa datang lebih cepat, atau kalau yang mau dibayar cash akan kena upping price atau apa. Cuman saya nggak mendapati di sini. Emang dari awalnya harganya OTR-nya Salatiga adalah 22.950.000, cuman pas saya beli itu naik 600.000. Nggak cuman yang di cash aja, meskipun kita beli kredit juga harganya segitu. Cuman mungkin kalau kredit mungkin ada cashbacknya lebih banyak kali ya. Ya sekilas mungkin teman-teman ada yang kemarin bilang permain beberapa dealer ada yang upping price kalau kita mau beli cash. Kebetulan itu tidak terjadi pada saya. Oke, tadi ini apa aja yang kita dapatkan ya. Jadi ini saya dapat motornya, terus saya dapat helm standar nasional Indonesia. Ada tulisannya Yamaha Aerox di sini. Warnanya hitam ya, nggak sesuai sama warna motornya. Terus kemudian ada juga jaket. Ya jaketnya ala kadarnya sih, namanya juga gratis, ada nomor 46 nya, jadi gratis ya, berharap terlalu banyak. Oke, kita singkirin dulu si bonus-bonusnya ini. Kita langsung lihat di impresi awal ya. Bentar. Ini jadi dari tampak samping sebelah kirinya seperti ini. Bodinya kayak gini, terus di tengahnya nggak lowong karena ada tangki bensinnya. Dari depan lampunya lancip-lancip semua, yang
ini yang bikin saya kepincut karena ya bodinya kalau menurut saya sih ini sporty banget ya, menurut saya lah ya, kembali lagi ke selera masing-masing. Cuman kalau menurut saya sih ya ini keren banget. Dilihat dari belakang bokongnya tambah kelihatan gede banget, terus bannya juga wow, ini yang belakang ini 140 per 70 dengan ring 14. Kalau yang depan 110 per 80 dengan ring 14 juga. Dari depan maupun belakang banyak kelihatan besar banget, gambot. Oke, terus ini mesinnya katanya sama dengan yang dipakai sama mesinnya NMAX 155 cc. Ada Blue Core, teknologi Blue Core sama VVA, variable variable valve actuation. Nah, dia kalau katanya kalau 6000 rpm dia akan aktif. Ini masih katanya ya, karena saya juga belum nyoba menaikinya karena ini barusan datang tadi dan belum jadi saya pakai. Oke, terus mungkin kalau teman-teman yang lain reviewnya kebanyakan adalah bukan kebanyakan, awalnya mereka bilang kelebihannya dulu. Kalau saya di sini mencoba kekurangannya dulu, dan kekurangannya ini adalah hal-hal yang menurut pendapat saya ya, jadi ini opini saya aja. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang nanti kurang setuju atau gimana ya, itu kembali, itu adalah pendapat saya pribadi. Oke, yang pertama yang menurut saya nggak kurang adalah si lubang di depan ini. Ini memang si Yamaha kasih lubang di depan ini ada colokan untuk charger smartphone yang lubangnya adalah seperti lubang di mobil kalau yang untuk buat merokok itu. Jadi di situ kita perlu port lagi 12 volt ke 5 volt ke USB agar kita bisa mengecas, dan sayangnya lubangnya ini kecil. Jadi emang ini dikhususkan untuk, mungkin dari pihak Yamaha-nya emang dia dikhususkan untuk mengecas gadget aja, bukan untuk menaruh barang apa-apa gitu. Nah, kenapa kok saya bilang dia minus? Karena saya tuh sering banget naruh barang di lubang di depan ini, di saku depan di motor ini. Jadi, dan biasanya kalau kayak di Mio M3 gitu kan, dia ada lubangnya di sini. Jadi kalau misalnya saya lagi ngantongin apa, kerasa berat gitu, saya tinggal lepas kemudian masukkan ke lubang yang ada di situ. Nah, ini saya nggak bakalan bisa ini masukin, karena kalau mau masukin saya mesti keluarin dulu, dan ini nggak dalam, jadi lubangnya kecil, dan sayangnya nggak cuma di kiri, di kanan bahkan juga nggak ada lubangnya. Kalau kemarin pakai Mio M3 itu di kiri ada lubang agak gede dan di kanan ada lubang agak kecil. Jadi kalau misalnya saya mau masukin uang receh nanti buat parkir gitu mudah banget. Kalau ini kayaknya nggak bisa nih. Jadi emang kayaknya lubang di depan ini khusus buat naruh smartphone yang mau dicas. Oke, itu pun kita mesti tambah lagi lighter untuk konverternya dari 12 volt ke 5 volt. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ini, nggak ada cantolannya bro, nggak ada cantolan buat naruh barang, nggak ada sama sekali. Jadi memang di depan ini kita nggak bisa naruh barang apa-apa ya.
Jadi emang ya kayak gini, emang mungkin emang tujuannya emang dipakai untuk balapan kali ini motornya. Cuman kabar baiknya adalah saya tadi mencoba browsing di beberapa di salah satu marketplace dan ternyata ada variasi untuk bikin cantolan di situ. Oke, jadi mungkin nggak terlalu masalah karena masih bisa diatasi. Oke, lanjut ya. Jadi terus kemudian kekurangan selanjutnya yang menurut saya adalah pastinya yang banyak teman-teman lain bilang ini adalah shockbreakernya lewat kecil. Jadi kalau dilihat motornya gede banget, cuman dilihat shockbreakernya kok kecil, jadi mengurangi tingkat sportivitasnya. Oke, terus kenapa sih Yamaha ini nggak bikin monoshock ya? Soalnya kalau monoshock itu pasti jauh lebih keren deh, dan pasti jadi jauh lebih laku. Nggak tahu, mungkin memang triknya kayak gitu. Mungkin nanti yang Aerox versi selanjutnya nanti mungkin bakalan dibikin monoshock atau shocknya diganti lebih wow gitu. Oke. Terus itu tadi yang ketiga ya. Oke, yang keempat adalah ya ini tangki bensin yang ada di tengah ini. Jadi bukan banyakan sih. Kemarin biasanya sih kalau pakai Mio M3 saya biasa bawa barang di tengah situ, di sini, di antara injekan kaki itu. Kemudian saya bawa barang apalah, ambil paket lah, ambil barang lah, bawa running tag lah, atau bahkan bawa galon aqua lah di situ. Itu masih bisa diakomodasi dengan mudah. Nah, kalau bentuknya kayak gini, kayaknya nggak mungkin bisa deh bakalan bawa barang gede atau segalon aqua gitu. Itu tapi mungkin ininya memang yang salah satu yang membuat motor ini jadi kelihatan sporty. Jadi ya mungkin nggak bisa disalahin ya. Balik lagi itu adalah menurut pendapat saya. Oke, terus yang kekurangan lagi yang menurut saya lagi adalah yang tadi yang ada canolan di sini. Kenapa kok saya menganggap itu kekurangan juga ya? Karena ya kadang kalau kita beli barang apa gitu, beli makanan, beli bakso atau beli mie ayam, biasanya sih saya canolin di sini. Karena biasanya dibungkus pakai tas plastik gitu, canolinnya gampang di situ. Itu juga yang bikin saya seneng kalau pakai motor yang ada cantolannya. Oke, kekurangan selanjutnya menurut saya adalah ini rem ini atau tuas rem ini. Kenapa sih dari kemarin kok warnanya tuh selalu krom atau putih kayak besi, nggak dicat kayak gini? Kenapa kok nggak dicat warna hitam? Kalau warnanya hitam pasti motornya bakalan jadi lebih sangar. Kanan kiri lagi nggak dicat semua, jadi kayak warna asli gitu. Oke, selanjutnya rem belakang masih pakai tromol. Jadi dia masih pakai tromol. Kenapa nggak pakai cakram atau disc brake? Pasti ngeremnya jadi lebih enak. Jadi kalau pakai disc brake pasti ngeremnya juga lebih enteng, lebih nggak dalam, maksudnya lebih cetek gitu, nggak dangkal, ngeremnya nggak harus neken banget, dan ya pasti ngeremnya jadi lebih mudah, lebih nyaman lagi gitu. Oke, terus jok buka dulu ya. Oke, ini jok 25 liter.
Mungkin secara eh, ukuran mungkin bener 25 liter, atau mungkin besok kalau mau dicoba masukin aja air itu semua di sini. Dan kemarin ada beberapa orang yang ngeklaim kalau si jok ini bisa dimasukin helm full face atau helm cakil yang ya kayak pembalap gitu. Cuman nggak tahu ini punya saya aja atau beda. Bahkan helm yang nggak full face ini, helm bonus bawaan si Yamaha ini, nggak bisa saya masukkan ke sini dengan kondisi joknya ditutup. Jadi kalau saya tutup, dia nanggrok, nggak bisa dikunci. Saya tadi udah coba dengan beberapa gaya posisi, saya tidurin, saya miringin, saya bolak-balik, ini tetap nggak bisa ditutup gitu, karena terganjal oleh helmnya. Ini mau gimana pun posisinya tetap nggak masuk, tetap terganjal. Kalaupun bisa ini pasti nanti bakalan jadi dipaksa, dan pasti ada yang jadi korban kalau dipaksa gini. Itu tapi kalau nggak masukin helm sih oke lah ya. Ini joknya gede banget. Oke, udah tutup dulu. Terus oke. Kayaknya itu aja sih ya, yang saya mungkin ada masukan buat Yamaha atau unek-uneknya masalah tampilan atau fitur-fitur yang ada di motor ini. Oke. Sekarang kita lanjut di kelebihannya. Oke, beralih di kelebihannya. Mungkin udah banyak review yang menggambarkan tentang kelebihan motor ini. Ya, 155 cc, ada blue core di situ. Terus ada VVA, variable valve actuation. Terus kemudian ini bannya gede banget. Bannya gede, sumpah gede banget. Terus bentuk depannya yang wow, ini sporty banget, kelihatan gambut gede, lancip, dan saya suka warnanya kuning. Berharap aja ini suatu saat bisa jadi Bumblebee. Oke, ya ban gede, terus bentuknya keren ya, ini joknya gede. Mungkin ya beberapa orang bilang kayaknya kalau bonceng bakalan berasa nggak enak sih. Mungkin iya sih, karena ini mah tingginya segini ya, ini kurang lebih 1 meteran. Jadi orang kalau mau naik ini aja kayaknya harus usaha keras dulu untuk bisa duduk di situ. Tapi kalau yang di depan sih enggak, ini ada tanggoannya, kayak tanggoan buat si pengendara depan. Dan yang saya suka dari Yamaha adalah salah satunya adalah joknya selalu empuk, nyaman buat didudukin, yang pastinya bisa nggak cepat pedes di situ bokongnya. Oke, kemudian ban belakang juga gede banget, gambot super 140/70 pakai ring 14. Ini lampu belakangnya udah LED. Kemudian ini nih pedometernya keren abis, digital, ada jam di sono. Terus kecepatan, ini fitur yang di sini bisa diganti-ganti. Oke, ini trip, kelihatan nggak sih? Oke, ini penggunaan bahan bakar berapa kilometer per liter. Kemudian ini rata-rata average-nya. Kemudian ini tegangan di akinya, ada berapa volt. Oke, ini odometer seperti biasa. Kemudian di sini ada jam.
Kalau kita mau nyocokin jamnya, ini tekan lama, dia kelip-kelip di situ. Tekan terus buat ganti, tekan lama lagi untuk pindah ke menitnya, terus tekan lama lagi untuk selesai. Oke, ada indikator RPM, rotation per menit, kemudian indikator bahan bakarnya juga udah digital pakai ini bensin bawaan dari dealer yang katanya diisi pertalite 1 liter. Tapi saya nggak percaya deh, biasanya nggak ada 1 liter. Oke, digital keren abis ya. Kalau ini belum nyoba kalau siang sih. Kalau siang mungkin ya kayaknya sih agak nggak kelihatan, tapi kayaknya ya nggak juga sih. Pastinya dari pihak Yamaha-nya juga udah memperkirakan kalau siang harinya tetap terlihat. Oke, bodinya keren, gede banget. Ini lampu LED men, terus lampu depan juga udah LED. Kalau yang ini kayaknya nggak LED nih, masih bulam nih lampu kotanya. Ya begitulah. Terus kemudian starternya coba ya. Oke. Nggak ada suara cetek atau suara relay, jadi pure karena si Yamaha ini, si Aerox ini udah menggunakan namanya kalau di Yamaha SMG, Smart Motor Generator. Jadi dia nggak pakai motor lagi untuk starter, dia memanfaatkan spool yang biasanya berfungsi untuk sebagai generator kalau mobilnya berjalan, motornya berjalan untuk mengecas aki. Nah ini sekarang fungsinya dibalik, pada saat starter dia pakai itu untuk menggerakkan mesinnya, dan kalau mesinnya udah nyala dia menggunakan spool itu untuk mengisi aki. Oke, ide bagus. Penemuan mutakhir abad ini mungkin itu ya di Yamaha. Oke, kenapa sih kok saya review motor ini? Ya salah satu alasannya juga ini jujur, ini motor termahal yang pernah saya beli. Ya maksudnya enggak, menurut saya uang segitu itu mahal sebenarnya untuk beli motor, cuman ya apalah daya, karena ya kayaknya yang bentuknya keren dan ya kayaknya harga segitu masih worth lah untuk dapat produk kayak gini. Tadinya mau beli Vario, cuman karena harganya nggak selisih banyak ya akhirnya ambil Aerox ini deh. Oke, itu review saya atau curhat saya seputar motor ini ya. Ini belum saya naikin, besok akan coba saya naikin nanti gimana mode pengendaranya. Kalau memang memungkinkan nanti akan saya masukkan juga di video ini. Oke, kayaknya segitu dulu ya dari review saya atau curhat saya mengenai masalah motor ini. Yang jelas saya senang sih sama motornya, sama bentuknya, sama kalau naik pasti bakalan kelihatan ganteng. Oke, thank you. Sampai sini dulu. Nanti untuk test ride-nya mungkin saya upload di video selanjutnya. Oke, itu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video All of Me selanjutnya. Ciao.